mau ngobrol lagi seputar lele, tapi bareng sama owner warung pecel lele Lela. Kang Rangga, masih standby kan, Kang? Standby. Oke, Kang, ini Kang, aku mau nanya. Jadi kalau yang aku baca-baca juga, sebenarnya Kang Rangga tuh pernah juga ngalamin jatuh bangun ya, Kang ya. Banyak hutang segala macem, tapi itu justru jadi motivasi tersendiri tuh, Kang. Ini boleh diceritain juga nggak sih ke kita? Kayaknya kalau ceritain yang enak-enak, orang mah pasti udah tergiur gitu. Tapi kalau yang susah-susah kan bisa jadi motivasi gitu. Gimana, Kang? Ya, ya jatuh bangun di bisnis biasa ya. Maksudnya apalagi yang sudah sering melakukan bisnis, karena mungkin ada ilmu emas ya, ilmu emas yang jadi pegangan saya gitu ya. Biasanya kan landasan kita berbisnis itu awalnya kita dapat teorinya, kemudian kita praktekkan. Begitu kita praktekkan, ternyata yang dipraktekkan tidak selalu sesuai teori atau nggak selalu sesuai harapan, sehingga yang muncul perasaan-perasaan frustasi gitu ya, perasaan-perasaan kecewa. Nah, ini yang banyak akhirnya membuat orang gagal dan berhenti. Padahal sebetulnya kondisi-kondisi frustasi, bingung, itu merupakan satu tanda-tanda bahwa kita akan naik kelas. Karena yang membuat kita besar itu kan sebetulnya masalah. Bagaimana kita belajar menyelesaikan satu permasalahan demi permasalahan gitu ya. Nah, itu pasti nanti ujungnya keberhasilan. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa yang pertama teori, kemudian yang kedua praktek gitu ya. Yang ketiga frustasi. Yang keempat biasanya frustasi lagi, kelima frustasi lagi. Jadi setiap masalah itu ada levelnya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap level masalah sehingga kita akan terus naik kelas. Sehingga ujungnya saya yakin bisnis apapun kalau ditekuni pasti berhasil. Nah, kebanyakan orang begitu dapat masalah, frustasi, selesai, ganti masalah ganti pekerjaan yang lain, ganti kegiatan yang lain, sehingga nggak akan pernah ketemu titik puncak. Gitu, Mbak. Oke, jadi jangan khawatir ya kalau frustasinya baru 1 kali ya. Tadi aku ngitung Kang Rangga frustasinya sampai 5 kali soalnya. Oh, frustasi itu bisa kayak levelnya Maichi, jadi banyak levelnya, tingkat kepedesannya banyak. Oke. Frustasi level 1, frustasi level 2. Tapi percayalah, setiap masalah itu justru yang akan membesarkan kita, setiap masalah itu justru yang akan bikin kita naik kelas. Yang penting hadapi setiap masalah gitu ya, dan terus fokus untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Oke. Nah, ini Kang, kalau misalnya mau bikin satu usaha untuk jadi besar kan juga butuh sistem yang bagus ya, pasti ya. Yes. Kalau boleh jadi mungkin Kang Rangga bisa ngasih tips gitu ke kita buat para pemula bisnis, itu sistem yang bagus itu dimulai dari apa sih? Apa dari SDM-nya kah atau dari bahan baku atau segala macam atau gimana gitu, Kang? Ya, sistem yang bagus itu sebetulnya semua bisnis pasti punya sistem. Nah, kalau kita bicara, ada orang juga yang bilang bahwa SOP itu sistem. Ya, SOP itu bagian dari sistem. Kalau kita bicara tukang pecel lele kaki 5, mereka juga punya sistem. Sistem yang mungkin mereka tidak sadar bahwa itu sistem. Nah, bagian yang paling penting dari sebuah bisnis, menurut saya, kalau kita bicara tangganya, tangga yang paling dasar atau tangga yang paling bawah adalah manusianya. Ya, manusia itu bisa kita sendiri sebagai pemiliknya, kemudian bisa tim kita, bisa karyawan kita. Nah, kita pastikan bahwa karyawan kita ini mengerti tujuan bisnis kita. Ya, jadi misalnya tujuan bisnis kita adalah menjadi bisnis yang bisa bertahan jangka panjang. Langkah-langkahnya kita harus sampaikan kepada tim kita bagaimana menjaga kualitas, bagaimana menjaga pelayanan, gitu ya, sehingga ini menjadi nilai bersama. Baru tangga berikutnya produk, baru tangga berikutnya adalah menjaga kepuasan pelanggan, dan yang terakhir baru omset. Nah, kebanyakan orang berbisnis yang dipikirin omset, tapi nggak mikirin tangga yang sebelumnya gitu. Nah, sebelumnya adalah kapasitas SDM. Nah, jadi sebenarnya bisnis ini bisa menjadi ladang ibadah buat kita gitu ya. Kita bisa menjadi ladang dakwah, kita menyampaikan sesuatu yang baik, nilai-nilai yang baik gitu ya kepada tim kita gitu ya. Sehingga itu menjadi nilai yang tertanam
dan akan membawa nanti bisnis kita menjadi lebih baik. Oke, wah ini seru banget ya. Jadi jangan kalau bikin usaha pokoknya yang penting omset, jangan omset terus gitu yang dipikirin, tapi banyak banyak di belakangnya yang juga dipikirkan gitu ya Kang, kurang lebih ya Kang. Kang, Omset itu omset uh, itu nilai omset itu sebenarnya bonus. Omset itu bonus ya justru. bonus. Yang penting kita bikin pinter karyawannya. Oke, sip. Yang penting bikin pinter karyawan itu salah satu yang harus di-bold, yang harus diingat ya buat para pelaku bisnis kuliner. Kang, ini aku pengen nanya-nanya lagi nanti, tapi di segmen berikutnya aku mau nanya nih, kira-kira hal yang paling nggak bisa dilupa nih selama bikin bisnis kuliner ini apa? Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah.